proses ke PT, Miss. Ke Taiwan. Saya kan punya kenalan ini ya di sini. Terus habis itu adik saya mau ke sini sama mbaknya ini, sponsor ini diarahin ke PT Bandung gitu, Miss. Tapi ternyata di PT Bandung itu nipu, Miss. Jangan sebutin nama deh, Mbak. Jangan sebutin nama. Oh iya. Terus kami kan itu di sana itu kami sudah pergi ke BP3MI. Terus habis itu kami ada 5 orang ke Polres didampingi sama BP3MI. Sudah 1 bulan belum ada kepastian, ini gimana ya Miss solusinya, Miss? Sedangkan kami sudah DP, sudah transfer uang ke dia itu buat tanda tangan job gitu sama kontrak. maksudnya gimana? Saya nggak paham. Di kamu di Taiwan atau kamu ada di Indonesia? Iya, saya di Taiwan. Saya punya teman di Taiwan sini. Adik saya mau proses ke Taiwan. Saya sama mbaknya sini, sponsor lah Miss ya, di sini ya. Habis itu sama mbaknya ini diarahkan ke PT. Nah, saya suruh ke PT, tanda tangan job sama tanda tangan kontrak. Oke, terus? Terus habis itu, nggak taunya itu ketipu, Miss. Dan kami sudah pergi ke BP3MI. Habis itu sama BP3MI didampingi ke Polres. Sudah 3 minggu. Belum ada, mau 1 bulan, belum ada kepastian. Itu gimana ya Miss solusinya? Berapa orang yang mau ke Taiwan itu? Ini adik saya cuma 1, tapi yang di PT itu banyak, ada 70 orang, Miss. Oke, terus adikmu bayar berapa? 42 juta? Iya. Terus yang lapor adikmu saja atau 70 orang itu ngelapor semua? Itu kami semua, yang pertama lapor itu ada 5 orang. Yang ke Polres itu didampingi BP3MI. Baru yang lainnya itu ke sana cuma ngambil data-data mereka aja. Termasuk adik saya sudah ngambil datanya, sekarang sudah pulang. Oke. Artinya adalah kan kamu kenalnya sama temenmu yang di Taiwan. Kenapa kamu nggak cari temenmu yang di Taiwan? Bilangnya gini, Miss, kan teman di Taiwan itu kan bilang nanti kalau sudah ke PT Mbak itu bayar DP-nya di PT aja gitu. Tapi dia ngotot kalau saya itu nggak kirim uang ke dia gitu, Miss. Ya kan dia yang kenalin. Iya. Terus kamu sama dia temen apa? Kenapa kamu percaya? Ya kalau saya di sosmed itu saya nggak percaya, Miss, karena kami kan tiap hari jumpa gitu di taman ya, Miss ya, ngobrol kayak gitu, Miss. Jadi tuh karena anaknya dia itu sudah ada yang berangkat ke sini, ke Taiwan ini gitu, Miss. Makanya saya percaya sama dia gitu. Jadi kan boleh dong dia nipu kamu. Kan saya sudah bilang bahwa kalau ada job yang enak itu nggak mungkin dikasihkan kamu. Dia akan ngasihkan sama keluarganya. Sekarang sudah tertipu, kenapa nggak dari awal cross check duluan nih uang sebelum dimasukkan? Sekarang uang udah masuk, bagaimana nyari dia? Ya udah, tunggu laporan dari pemerintah dulu. Ini sudah mau 1 bulan loh, Miss, dari Polres belum ada kabarnya. Sedangkan teman-teman itu kayaknya gimana gitu, Miss, karena semua itu ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 gitu, Miss, semuanya sudah transfer. Karena gini loh Mbak, kenapa sih Miss Yuni selalu bilang sebelum terjadi sesuatu, sebelum transfer, cross check duluan. Jangan mudah percaya sama omongan orang. Saudara sendiri aja, paman sendiri aja bisa bawa keponakannya ke Kamboja untuk dijual. Setiap manusia itu patut dicurigai. Dan kalau kamu sudah laporan ke BP2MI, kamu sudah laporan ke polisi. Bukan Miss, bukan BP2, BP3. BP2MI atasannya BP3MI, BP2MI Mbak. BP2MI, BP3MI itu sama Mbak. Oh iya. Cuman beda tempat aja. Yang paling atas BP2. Iya. Laporan ke BP2MI, BP3MI, Polres, Polsek, Bareskrim. Sampean kira langsung ditangani? Iya. Ada orang yang 8,9 M sampai sekarang pun uangnya nggak cair, Mbak, karena penipuan. Mereka lebih memilih di penjara daripada harus mengembalikan uang. Ngerti? Dan dengan uang 40 dia udah tahu nggak akan di penjara. Artinya apa? Kita nggak bisa melakukan apapun.
itu orangnya tetap tertawa-tertawa saja. 40 juta kali 70 orang. Wes Iya. miliaran, Mbak. Ada yang 50, ada yang 45, Miss. Lah ya, yang bodoh tetap kita. Kenapa kita percaya? Dia nggak salah. Dia kan promosi bondo itu, bondo abang. Lah kita bondo keringet kuning, cuman diapusi wong tok. Iya, terus ini solusinya gimana ya, Miss? Maksudnya saya pribadi mau sama mbaknya ini gimana ya, Miss, sama temennya di taman ini, Miss? Iya, kamu nggak bisa apa-apa ya. Artinya adalah kamu kasih tahu sama teman-temanmu, jangan percaya sama omongan mbak ini bahwa mbak ini sempat menyuruh adik saya ke sana ternyata tertipu. Ya itu aja, kamu nggak bisa melakukan apapun. Jadi saya sama mbaknya ini nggak bisa itu karena saya Nggak bisa. SMS dia nggak direspon sudah, Miss. Ya jelas nggak direspon, ngapain? Dia udah dapat uang, ngapain? Ngerespon kamu untuk apa? Untuk bertengkar? Oh, Untuk penjelasan? Nggak mungkin. jadi sudah nggak ada solusinya kalau gini ya, Miss. Saya bisa bilang nggak ada harapan, Mbak. Nggak ada harapan. Nggak ada. Kenapa saya lebih memilih mengedukasi kalian dengan konten? Kayak emasnya tadi itu. Dia untung nggak ngeluarin uang sama sekali. Dia untung tidak dibawa ke Kamboja. Itu cross check duluan sebelum terjadinya masalah. Karena ingat kata-kata saya satu. Setelah kita ditipu, setelah uang kita masuk ke orang itu, kita itu tidak bisa. Kalau kita menyebarkan foto dia, kita yang dipenjara. Kalau kita mukul dia, kita yang dipenjara. Padahal uang kita yang dibawa kabur. Yang salah siapa? Tetap kita. Yang bodoh siapa? Tetap kita. Karena itu kalau masalah uang, nggak boleh percaya. Bodoh amat mau bertengkar sama siapapun. Kamu cari uang sampai mati-matian, kamu percaya sama temenmu? Terus kamu kasusin dia, yang bonyok tetap kita. Pahami sampai di sini? Oh iya. Tetap dia mendingan di penjara daripada harus balikin uang ratusan miliar. Lah kita bonyok. Paham? Penipu di mana-mana, Mbak, dengan cara cari pekerjaan di luar negeri, dengan cara investasi, dengan cara mulbu surga, sembarang barang cara orang nipu. Iya, Miss ya. Sekarang itu gini loh, orang-orang itu tidak takut loh. Tidak takut dengan karma lagi. Karena dalam otak mereka bagaimana caranya bisa kaya tanpa harus mengeluarkan keringat. Akhirnya otak yang dipakai. Karena orang yang bekerja pakai otot tanpa otak nggak akan ada hasilnya. Tapi orang sekarang lebih memakai otak tanpa otot, yaitu nipu, bondo abab. Kayaknya ini nggak bisa diviralin gitu ya, Miss ya. Ya silakan diviralin. Kalau dia tidak terima, kamu yang dituntut. Nggak tahu caranya. Ya kamu yang dituntut. Kalau sampai viral dan dia nggak terima, kamu yang dituntut. Begitu. Tapi kami semua ya, Miss ya, 70 orang itu ada bukti-bukti transferan semua loh, Miss, atas nama, ya seperti itulah, atas nama itu. Ya saya nggak ngerti, Mbak. Ikut prosesnya aja. Itu prosesnya ya, Miss ya. Oh iya. Ya makasih ya, Miss ya. Sama-sama. Ya makasih, selamat siang. Selamat siang. Oh iya, ada yang nanyain, emangnya saya bantu gratis? Coba saya nanya sama orang, masuk rumah sakit, minta pempes, minta nomor SIM card, mulangin jenazah, pernah nggak saya minta uang sama keluarga? Pernah nggak? Cari. Saya nyariin majikan, saya tidur di rumah saya, pernah nggak saya minta uang? Kalau kalian nanya apakah saya bantu itu gratis, tanyain siapa yang sudah pernah saya ambil uangnya. Walaupun cari majikan di tempat saya, walaupun tengah malam tidur di rumah saya, walaupun makan tidur 1 tahun di rumah saya, pernah nggak ada orang yang saya mintain uang? Di Hong Kong, 1 bulannya nyewa rumah 30 juta uang Indonesia. Pernah nggak ada yang tinggal di rumah saya dan saya minta uang? Kalau berani ngomong sama saya. Pernah nggak ada yang tak mintain uang? Kalau berani ngomong sama saya live-kan sekarang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sayang? Semalam kan aku dituduh nyuri, Miss. Tidur